jumpa lagi dengan saya Ustadz Forex. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua sobat trader untuk diskusi tentang 4 dosa besar dalam trading forex. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan komen. Nah, jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi. Apakah dosa besar dalam trading itu? Jadi, dosa di sini adalah dosa dalam tanda kutip. Artinya, dosa di sini adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan berpotensi untuk gagal, alias membuat akun kita margin call. Apabila akun kita margin call, apalagi margin call-nya berulang-ulang, itu akan seringkali menimbulkan frustasi dan stres. Lama-lama memicu timbulnya pemikiran bahwa trading forex itu sulit. Nah, jadi supaya kita tidak frustasi, makanya kita harus betul-betul tahu dosa besar ini apa aja dan kita harus menghindarinya. Jadi tujuan dari diskusi pada video ini adalah agar trader lebih disiplin dan terencana, sehingga setelah melihat seluruh video ini diharapkan target dari trading forex yang sudah sobat trader tetapkan itu akan dapat terpenuhi. Apa saja dosa besar itu? Yang pertama adalah belum cukup ilmu. Jadi belum cukup ilmu itu adalah pengetahuan atau ilmu tentang trading. Kemudian yang kedua, itu trader itu belum memiliki suatu konsep yang telah diuji di akun demo terlebih dahulu dengan tingkat kemenangan di atas 50%. Tidak memiliki, memahami manajemen resiko. Jadi belum cukup ilmu itu pernah saya alami dulu beberapa tahun yang lalu pada saat saya memulai trading forex. Jadi karena memang saya tertarik dengan konsep yang dikemukakan oleh marketing, karena pada saat itu saya memulai bisnis forex dari broker lokal. Dia menawarkan suatu konsep trading dengan bahasa yang sangat memikat. Saya tertarik, saya ikut, kemudian saya langsung trading secara real tanpa saya mulai dengan akun demo. Akibatnya apa? Langsung dalam waktu 1 minggu dana saya semua habis alias margin call. Nah, banyak sekali trader itu meremehkan akun demo. Mereka menganggap bahwasanya demo itu nggak menggigit, percuma. Padahal di dalam akun demo, tujuan kita demo itu adalah mencari sebuah konsep. Konsep apa? Konsep terbaik yang memiliki win rate di atas 50%. Konsepnya itu apa? Konsepnya terserah. Mau pilih cara A, cara B, cara C, semuanya sama. Yang penting satu. Konsep dari kita itu memiliki tingkat kemenangan di atas 50%. Kenapa kita harus memiliki tingkat kemenangan di atas 50%? Kenapa tidak 100%? Karena market forex itu seperti yang sudah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya, itu random. Artinya market forex itu tidak konsisten. Kadang mengikuti sesuai dengan konsep atau teori tentang suatu teori trading, kadang melanggar. Makanya karena ketidakkonsistenan dari market forex tersebut, kita harus mencari sesuatu konsep yang memiliki tingkat kemenangan di atas 50% dan kita mainkan statistik. Kan dalam trading forex hanya ada dua jawaban dari sebuah pertanyaan, B atau S, buy atau sell. Kalau nggak buy ya sell. Artinya apa? Kita hanya mainkan statistik. Makanya kita perlukan sebuah konsep kemenangan di atas 50%. Kemudian banyak trader yang memulai atau banyak trader bahkan yang sudah menjalani bisnis trading forex itu tidak memiliki pemahaman tentang manajemen resiko. Nah, itu tadi kembali ke statistik. Kembali lagi ke pergerakan market yang tidak konsisten. Makanya kalau kita tidak memiliki suatu manajemen resiko yang baik, kita anggap
bahwasannya suatu posisi pasti benar, itu pasti kita hancur. Makanya diharapkan kita trading itu sebuah konsep di atas 50%. Bagaimana cara mencapainya ya? Kita pastinya tidak mungkin betul semua. Pastinya ada yang benar, ada yang salah. Dan kita cari dengan manajemen risiko yang baik, yang salah sedikit, yang benar banyak. Akhirnya setelah diakumulasi dalam seminggu atau sebulan, akun kita menjadi plus. Yang kedua, penyebab atau dosa dalam trading ini adalah terlalu lama di depan layar, mengamati setiap pergerakan market. Nah, ini juga penyakit sobat trader. Di awal saya trading forex itu senang sekali di depan PC, senang sekali di depan laptop. Saya lihat menit demi menit, jam demi jam setiap kali pergerakan. Karena kita terlalu sering terpaku di depan layar, itu menyebabkan kita sering tergoda. Tergoda untuk apa? Tergoda untuk open posisi di luar dari trading rule yang sudah kita sepakati. Apa itu yang sudah kita sepakati? Sebuah posisi yang tingkat akurasi secara statistik atau secara win rate di atas 50%. Jadi karena seringnya kita di depan komputer, lama-lama kita kegoda. Kegoda untuk apa? Kegoda untuk masuk ke market sebelum trading rule yang sudah kita sepakati itu terjadi, atau sinyal yang sudah kita sepakati itu terjadi. Kemudian, dosa yang ketiga itu adalah membawa banyak muatan. Jadi, yang dimaksud muatan di sini adalah besaran dari deposit kita. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan kita trading, kita modal 1000 USD. Nah, pada saat kita trading dengan 1000 USD, kita bawalah semua 1000 itu dalam akun trading yang kita tradingkan. Misalkan akun trading nomor 123. Akun trading nomor 123 kita pakai untuk trading. Nah, bagi saya, sesuai dengan pengalaman bertahun-tahun saya di forex, hal seperti itu sangat mematikan. Itu bagi saya. Dan ternyata setelah saya melihat beberapa teman dan anggota komunitas sama, ini ternyata mematikan. Kenapa mematikan? Karena sifat dasar dari manusia itu adalah emosi. Emosi dan tidak pernah kalah. Sesabar-sabarnya, sengalah-ngalahnya sifat dari orang tersebut di kehidupannya, di pergaulannya, pada saat dia berhadapan mempertaruhkan uang, pada saat dia memakai uang secara real, kesabaran dan kengalahan dia itu tidak akan terjadi di trading forex. Yang kita pertaruhkan adalah uang. Akibatnya apa? Kita emosi. Pada saat kita satu kali posisi salah, rata-rata sesabar-sabarnya orang akan emosi, akan nambah posisi lagi. Pada saat minus, bukannya cepat di cut loss, tapi malah nambah lagi, melakukan martingale. Buy-nya makin minus, ditambah lagi buy dengan harapan nutup buy di atas, makin ke bawah lagi, di buy lagi, makin ke bawah lagi, di buy lagi, lama-lama margin call. Nah, itu akibat dari terlalu banyak muatan akan menggoda kita untuk overtrade, untuk melakukan banyak open, untuk menutupi kesalahan kita di awal. Makanya di video-video saya sebelumnya, saya selalu menyarankan kepada sobat trader untuk melakukan trading dengan akun dan jumlah deposit itu sama dengan resiko kita. Contoh, pada saat kita mau membuka suatu posisi, kita berani meresikokan taruhlah $10 atau $100. Kita buka akun baru yang fresh. Kemudian kita internal transfer ke akun baru yang fresh itu $10 atau $100. Itulah resiko kita. Resiko kita sama dengan jumlah deposit kita. Apa keuntungan resiko sama dengan jumlah deposit? Keuntungannya adalah kita pada saat open posisi, kemungkinan untuk overtrade itu kecil.
Kenapa? Karena memang muatan kita nggak banyak. Muatan kita tidak sebesar keseluruhan deposit kita. Jadi pada saat kita negatif, kita mau open lagi, itu biasanya untuk leverage yang normal 1:500, itu akan terbatas jumlah opennya. Jadi akan membuat akun kita yang besar, akun kita yang utama, ibaratnya tabungan kita itu akan selamat. Jadi kita meresikokan sesuai dengan jumlah deposit, itu akan lebih baik daripada kita bawa semua muatan. Kalau bawa semua muatan, pengalaman saya trading beberapa kali dan pengalaman teman-teman anggota komunitas sama semua. Banyak muatan membuat kita emosi, membuat kita semakin over trade. Kemudian yang keempat, ini adalah penyakit yang membuat kita seringkali gagal dalam trading, itu adalah trading tanpa stop loss. Nah, trading tanpa stop loss itu sama dengan trading dengan menggeser stop loss. Jadi intinya gini, stop loss itu kita harus berani. Artinya kita harus rencanakan. Pada saat kita mau masuk market, kita harus rencanakan dulu berapa stop loss yang akan kita resikokan dalam suatu transaksi. Misalkan kita resikokan 20 pip, 30 pip, 40 pip. Itu tergantung daripada pergerakan atau volatility market pada saat itu. Jadi intinya trading bukan hanya harus dengan stop loss, tapi kita harus berjanji pada diri sendiri. Stop loss tidak akan digeser. Kalaupun kita menggeser stop loss, itu bukan menggeser semakin negatif, tapi menggeser semakin positif. Contoh, pada saat kita mengambil posisi buy, kemudian harga sesuai dengan rencana kita naik, stop loss yang tadinya punya lebar 100 atau punya lebar 10 pip, kita geser menjadi lebarnya jadi 5 pip. Nah, itu menggeser stop loss positif. Tapi banyak sekali teman-teman saya, termasuk saya sendiri, itu hobi sekali untuk manjain stop loss. Pada saat stop loss dideketin, saya geser menjauh, saya geser menjauh. Akibatnya apa? Dikejar juga. Lama-lama semakin dikejar, akhirnya apa? Lama-lama dibuka stop lossnya. Lama-lama menjadi MC. Nah, intinya, di dalam dunia apapun, di dalam dunia bisnis, atau mungkin dalam dunia trading forex, asal kita memperhatikan 4 hal di atas, kita memiliki trading rule yang baik, kemudian kita memiliki manajemen resiko yang baik, saya yakin tidak ada yang gagal. Yang ada adalah orang-orang yang berhenti terlalu cepat. Atau dengan kata lain, di dalam trading forex, orang yang gagal itu adalah orang yang menutup posisi profitnya lebih kecil dari resiko. Misalkan kita mengambil posisi buy atau sell dengan cut loss 10 pip. Tapi pada saat harga baru bergerak 5 pip, si trader tersebut menutup posisinya. Artinya resiko itu lebih besar daripada profit. Nah, kalau misalkan kita melihat trader sudah melakukan itu adalah tanda-tanda trader tersebut tradingnya tidak akan positif. Kenapa? Karena memang ya seperti tadi saya kemukakan di depan, bahwasannya market itu nggak konsisten. Market itu kadang sesuai dengan teori-teori tentang trading, tapi kadang-kadang tidak. Makanya pada saat kita membuka suatu posisi, kita pastikan bahwasannya minimal perbandingan antara risiko dan kemenangan itu adalah paling kecil 1:1. Kemudian ciri orang gagal yang kedua itu adalah orang yang takut dengan profit. Di awal saya trading beberapa tahun yang lalu, kadang kita juga tertawa. Kenapa kita tertawa? Karena pada saat kita mengambil posisi, kemudian posisi kita loss, stop loss kita perpanjang. Kita nggak takut. Kita nggak takut sama sekali dengan minus. Kita justru malah banyak pengharapan bahwasannya harga berbalik. Tapi ternyata nggak balik-balik. Ternyata memang market itu tidak mengenal rasa kasihan terhadap kita para trader-trader newbie pada saat itu. Artinya betul-betul kita pada saat mengambil posisi salah, kita dibawa negatif sampai kita ke margin call. Sementara di kondisi saya pada saat itu, pada saat saya profit,
saya buru-buru untuk nutup. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut profit, kan lucu. Setelah saya perhatikan, ternyata bukan cuma terjadi di saya, tapi di beberapa teman dan anggota komunitas itu rata-rata sama. Mereka nggak takut dengan loss, tapi takut dengan profit. Pada saat profitnya itu baru bergerak sedikit, mereka sudah buru-buru close. Nah, yang terbaik pada saat kita trading adalah kita lakukan istilah yang namanya set and forget. Jadi pada saat kita ingin membuka posisi, sekali lagi saya ulangi, kita tentukan berapa resikonya, kita tentukan berapa profitnya. Setelah itu semua kita set, kita tutup laptop, kita lupakan. Sampai kapan? Sampai kita intip apakah TP kita sudah tercapai atau belum. Intinya itu. Jadi itulah kira-kira hal-hal yang betul-betul bisa membuat kita gagal, dan yang terakhir ini adalah juga gagal juga. Intinya ayo sama-sama kita perbaiki trading kita, sama-sama kita cari posisi yang terbaik, sama-sama kita target oriented sehingga membuat hasil kita menjadi hasil yang lebih baik. Sekian dari saya Ustadz Forex, sampai ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sekian, terima kasih, salam sukses, salam profit.